Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Evaluasi mendalam terus dilakukan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi. Sejumlah menteri bidang ekonomi bahkan menggelar rapat intensif yang dipimpin Menko Perekonomian untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan harga BBM. Tim asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengungkapkan skema alternatif kebijakan harga BBM yang diajukan kepada Presiden memperhitungkan semua aspek, mulai dari dampaknya terhadap inflasi, pemulihan ekonomi, hingga sektor industri dan daya beli masyarakat. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah juga tidak berencana menambah dana subsidi energi pada tahun ini yang mencapai 502 triliun rupiah, sehingga sangat mungkin harga BBM dinaikkan. Untuk menjaga daya beli, pemerintah akan menambah bantalan sosial bagi masyarakat kelas bawah. Dampak kenaikan BBM bagi sektor industri juga masih terus dikaji dan didalami. Ya, pertama alternatifnya anggaran itu tidak lebih dari 502 triliun. Jadi kalau anggaran sekarang kan yang disampaikan ke Ibu di DPR kan angkanya lebih. Sehingga exercise-nya sedang disiapkan bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memberikan sinyalemen soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Jokowi mengungkapkan kenaikan harga BBM tidak bisa terelakkan di tengah naiknya harga minyak dunia. Namun, Presiden Jokowi memerintahkan dan mengingatkan kepada bawahannya agar hati-hati dalam merumuskan kenaikan harga BBM karena menyangkut hidup warga. Ini menyangkut derajat hidup warganya. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya itu sebelum diputuskan. Ya. Saat ini kuota subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter yang disepakati hingga akhir tahun 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan kuota subsidi Pertalite akan habis pada Oktober mendatang atau lebih cepat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di tengah langkanya BBM subsidi di SPBU di sejumlah daerah, bahkan termasuk di kawasan DKI Jakarta seperti yang saya lihat di beberapa titik, baik itu di Jakarta Barat maupun di Jakarta Selatan dalam beberapa pekan terakhir, wacana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar ini kembali bergulir. Namun hingga kini pemirsa, kepastian soal kenaikan harga kedua BBM subsidi tersebut belum diputuskan. Nah, akankah menaikkan harga BBM subsidi menjadi opsi yang harus dipilih? Kita akan coba memaparkan sejumlah datanya untuk Anda. Kita akan menuju ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini kita akan melihat bagaimana besaran nilai subsidi dan juga kompensasi untuk energi di tahun 2022. Alokasi awal subsidi energi di tahun 2022 ini sebesar 134 triliun rupiah seperti yang kita bisa lihat di layar kaca kita saat ini. Kemudian ada tambahan sebesar 74,9 triliun rupiah. Rinciannya ada 71,8 triliun itu untuk energi seperti BBM atau gas, kemudian 3,1 triliun untuk di listrik. Kemudian tambahan kompensasi. Kalau tadi adalah subsidi, sekarang adalah kompensasi. BBM 2022 sebesar 216 triliun, rinciannya 194,7 triliun untuk gas, kemudian di listrik sebesar 21,4 triliun rupiah. Kurang bayar kompensasi, ini ada sebesar 108,4 triliun rupiah dan
Sisanya kita bisa lihat di sini rinciannya adalah 83,8 T dan 24,6 triliun rupiah. Sehingga totalnya adalah untuk subsidi dan kompensasi energi 2022 sebesar 502,4 triliun rupiah. Tingginya konsumsi BBM bersubsidi secara langsung ini tentu berdampak pada alokasi anggaran subsidi yang juga membengkak, utamanya seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia. Kalau kita lihat berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dari periode Januari sampai dengan bulan Juli 2022 rata-rata harga minyak ini sekitar angka 105 US dollar. Tetapi anggaran yang dimiliki oleh Indonesia untuk APBN di sektor energi sebesar 100 US dollar. Ini ada selisih 5 US dollar. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri sehingga mau tidak mau untuk penyesuaian harga harus dibicarakan, harus dirapatkan. Apakah akan dinaikkan? Kalaupun opsi dinaikkan ini akan menjadi opsi terakhir, apa yang harus dilakukan supaya tidak terlalu memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita menuju ke slide berikutnya, ini terkait dengan realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai dengan bulan Juli 2022. Kita lihat Pertalite untuk kuotanya sebesar 23 juta kiloliter sampai dengan saat ini sudah terrealisasi sebanyak 16,8 juta kiloliter sehingga sisanya hanya 6,2 juta kiloliter. Kemudian solar 14,9 juta kiloliter untuk kuotanya dan sudah terrealisasi 9,9 juta kiloliter sehingga tersisa 5 juta kiloliter. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya dengan sisa 6,2 juta kiloliter untuk Pertalite dan 5 juta kiloliter untuk solar, bisakah ini bertahan sampai dengan bulan Desember 2022? Ini yang menjadi pertanyaan pemirsa. Karena kalau kita melihat keterangan yang juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebetulnya untuk harga keekonomian BBM jenis Pertalite ini ada di angka 13.950 per liter. Tetapi yang dijual oleh Pertamina sebesar maksud kami 14.450 per liter untuk Pertalite, tetapi dijual sebesar 7.650 per liter. Ada selisih 6.800 rupiah di situ. Kemudian untuk solar, kita masih berada di slide ini. Untuk solar seharusnya dijual dengan harga 13.950 rupiah per liter, tetapi yang dijual ke masyarakat sebesar 5.150 per liter. Jadi ada selisih 8.800 rupiah. Besarnya selisih antara harga yang dijual ke masyarakat dan harga keekonomian inilah yang kemudian dalam tanda kutip dianggap menjadi beban APBN negara Indonesia. Kita akan menuju ke slide berikutnya pemirsa, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga mengatakan sebetulnya BBM subsidi baik itu Pertalite maupun solar ini justru banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat atas. Tetapi mungkin diksi yang lebih tepat adalah BBM bersubsidi ini juga dinikmati oleh masyarakat kalangan atas. Karena kalau kita melihat begitu di SPBU di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah termasuk di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya, kita lihat di situ. Ada mobil yang tergolong mewah, CC-nya cukup tinggi, tapi membeli BBM jenis solar. Dengan harga, alasannya adalah harganya lebih terjangkau. Ini yang dimaksud oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahwa sebesar 60% masyarakat menengah ke atas, pemirsa, ini dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, kemudian 40% sisanya dinikmati oleh masyarakat yang keekonomiannya menengah ke bawah. Kemudian solar misalkan, 42 sampai dengan 73% rumah tangga kelas atas dan menengah. Saya kembali mengutip apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Bima Yudhistira terkait dengan solar. Ia mengatakan bahwa sebetulnya kalau ingin menghemat begitu ya, supaya lebih menghemat dan lebih tepat sasaran, yang diurus pertama kali adalah kebocoran solar itu tadi. Karena banyak temuan menurut Bima Yudhistira, solar ini justru digunakan dan dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah besar begitu atau makro begitu ya, sehingga seharusnya ini yang dinikmati oleh masyarakat kecil justru dinikmati oleh para masyarakat menengah atas untuk melanggengkan bisnisnya dan meraup cuan yang tentunya lebih banyak. Berikutnya, untuk mobil pribadi, subsidinya adalah 19,2 juta
per mobil per tahunnya. Kemudian untuk kendaraan roda 2 subsidinya sebesar 3,1 juta per motor per tahunnya. Ini adalah sebuah ironi sebetulnya ya, subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah yang seharusnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, ekonominya menengah ke bawah, ternyata belum tepat sasaran. Ini menjadi sebuah ironi dan harus segera ada sebuah solusi, sebuah formula untuk bisa melakukan atau menyalurkan BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini ada sebuah revisi Perpres penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Ada tertuang di Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dengan catatan pemirsa pengendalian subsidi BBM dalam APBN, kemudian poin kedua penegasan kelompok berhak menerima karena volume terbatas. Yang ketiga adalah mengendalikan kelangkaan dan tingginya harga BBM. Revisi Peraturan Presiden soal penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM ini menjadi mendesak. Pembahasan ini akan segera dilakukan oleh pihak pemerintah dan secepatnya akan berlaku pada September mendatang. Tadi saya sudah singgung di slide sebelumnya bahwa BBM bersubsidi masih tidak tepat sasaran karena penikmatnya, konsumennya ini juga ternyata adalah dari masyarakat kalangan menengah ke atas. Nah, bagaimana kemudian yang bisa dilakukan, skema-skema apa yang bisa dilakukan, kita menuju ke slide berikutnya. Skema pembatasan pembelian BBM subsidi ini sebetulnya sudah dilontarkan oleh pihak Pertamina dan juga pihak BPH Migas beberapa waktu lalu. Sebetulnya salah satu solusinya atau bisa dikatakan satu-satunya solusi adalah menggunakan aplikasi My Pertamina supaya lebih terpusat begitu ya, supaya lebih terintegrasi, lebih terdata siapa-siapa saja yang berhak untuk membeli dari BBM bersubsidi itu. My Pertamina identifikasi penerima subsidi ini bisa ada keterangan nama penerima dan juga plat nomor kendaraan, sistem terkunci jika penerima tidak berhak, ada batasan kuota BBM-nya, pembayarannya pun juga menggunakan pembayaran cashless atau non-tunai, dan 85% SPBU sampai dengan saat ini sudah terkoneksi dengan aplikasi My Pertamina. Rekam data pembelian bulanan ini nantinya juga akan terintegrasi juga di aplikasi My Pertamina. Tetapi begini pemirsa, ada satu permasalahan ketika identifikasi penerima subsidi. Ada satu permasalahan di sini, nama penerima dan plat nomor kendaraan. Bagaimana dengan masyarakat yang berprofesi sebagai driver mobil suatu perusahaan? Ketika dia harus menginput nomor kendaraan yang ia miliki secara pribadi, kemudian dia harus ketika bekerja harus menggunakan mobil atau menjadi driver mobil suatu perusahaan tertentu yang menggunakan BBM, masih menggunakan BBM subsidi. Bagaimana? Apakah dia harus mendaftar 2 plat nomor dan belum tentu mobil yang ia kendarai ini menggunakan plat nomor yang sama setiap harinya? Menjadi masalah pertama. Yang kedua yang menjadi dalam tanda kutip nyinyiran ya dari netizen yang ia mengatakan bahwa ketika kita berada di SPBU, kita tidak boleh memainkan atau mengoperasikan gadget. Tetapi sekarang, untuk lebih tepat sasaran, disarankan menggunakan aplikasi My Pertamina yang notabene berada di gadget masyarakat. Ini bagaimana? Jalan tengahnya bagaimana? Apakah unsur keamanannya masih terpenuhi? Ini yang juga masih harus dibahas. Selain itu BPH Migas dan juga dari pihak Pertamina pun juga sudah mengatakan bahwa sampai dengan saat ini masih terus membahas begitu bagaimana teknis-teknis di lapangan nantinya ketika kebijakan ini sudah diterapkan dan mendata begitu nantinya ketika masyarakat mendownload aplikasi My Pertamina, mereka akan mengisi datanya dan ini akan terintegrasi ke BPH Migas dan juga beberapa instansi-instansi lainnya. Terakhir pemirsa, kita soal pengawasan. Pengawasan ini menjadi hal yang vital karena kalau tidak, sebuah kebijakan akan menjadi sebuah teori saja tanpa ada pengawasan yang maksimal di lapangannya. Yang pertama adalah dengan pembentukan Satgas Pengawasan, Sosialisasi, dan Regulasi. Sosialisasi menjadi poin yang saya soroti di sini. Karena bagaimanapun sebuah kebijakan ketika tidak tersosialisasi, terdeliver dengan baik kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan mengerti. Dan ketika kebijakan itu diterapkan, masyarakat akan dalam tanda kutip berontak, begitu ya, akan memprotes. Kemudian yang kedua, pemutakhiran data My Pertamina. Yang ketiga adalah melibatkan pemerintah daerah untuk pemeriksaan data. Dan yang keempat adalah melibatkan penegak hukum. Pemirsa, saya juga ingin mengutip atau membagikan sejumlah data begitu terkait dengan
anggaran subsidi dan kompensasi energi Outlook 2022 dibandingkan dengan RAPBN 2023. Kalau kita melihat totalnya dari 502,4 triliun rupiah menjadi 336,7 triliun rupiah di tahun 2023. Ini berarti besarannya berkurang 33,07%. Tetapi kalau kita bedah lagi dari total itu, sebetulnya anggaran untuk subsidi ini mengalami kenaikan dari 208 triliun menjadi 210,7 triliun. Yang mengalami penurunan adalah di sektor kompensasinya. Pemirsa, menaikkan harga BBM subsidi bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi membengkaknya anggaran subsidi energi, tapi justru mengatasi kebocoran penggunaan BBM subsidilah yang harusnya segera ditangani di awal agar subsidi yang bertujuan membantu masyarakat miskin ini tetap bisa terrealisasi. Inilah fungsi dari pemerintah yang harus kita dorong, harus kita tegakkan lagi supaya masyarakat seluruhnya bisa menggunakan BBM yang sesuai dengan peruntukan.